Putri kecil yang baru saja memakai 3 gelang menunjukkan ekspresi kesakitan. Itu sakit. Tiba-tiba, gelang itu perlahan merayap ke dalam kulit sang putri. Dia ingin melepas cincin itu. Tapi gelang itu memasuki nadinya. Ambil ini dan potong. Cincin itu telah menjadi satu dengan tubuh, kecuali Yang Mulia memotong tangan sang putri. Kenapa kamu tidak bisa memotongnya? Sang putri pingsan kesakitan. Tapi apa ini pada akhirnya? Ternyata hari itu Putri Tulan Duo sedang mengejar seekor kupu-kupu. Tapi tersandung peta di lantai. Han Agung patah hati. Pertanyaan mengapa ada kesenjangan? Yang Mulia memaafkan. Tempat ini bernama Malvia. Negara kecil. Tidak ada hubungan yang baik dengan negara kita. Lihat. Mari tambahkan ruang ke peta. Untuk membujuk sang putri, Han Agung menebus ruang kosong di peta. Han Agung memiliki perintah. Lengkapi peta ini. Maka, Bavian mengirim pasukannya ke Malvia. Saat ini, Raja Malvia tidak mengetahui kabar tersebut. Pangeran cilik masih berlatih ilmu pedang dengan tuannya. Apakah kamu sudah siap? Selesai? Tunggu apa? Maju? Di luar dugaan, Bavian tidak menuruti perintah, tidak berunding, tapi langsung melawan. Pada titik ini orang sadar bahwa mereka sedang diserang. Mereka masih belum siap saat Bayan mengirim pasukan untuk menyerbu kastil. Segera mereka menang. Mereka menemukan 3 cincin aneh. Jadi Baviem mengembalikan cincin itu. Saat pesta ulang tahun sang putri, dia melihat 3 gelang itu. Melihat sang putri menyukainya, Daihan mengenakan ketiganya untuk sang putri. Karena itu, ada adegan di mana sang putri dalam keadaan koma di awal. Ternyata 3 gelang ini adalah harta tradisional Malvia. Memiliki sumber kekuatan yang besar. Namun di saat yang sama kutukan juga akan terbangun. Satu-satunya solusi adalah ketika sang putri sudah dewasa. Pelamarnya yang bisa menjawab 3 teka-teki dari 3 gelang akan mematahkan kutukannya. Tetapi jika jawabannya salah, orang tersebut harus mati. Pangeran kecil Malvia tidak mati. Dia dikirim ke Han Agung, tetapi kehilangan ingatannya. Agar identitasnya tidak terungkap, tuannya memberinya nama bernama Mata Biru. Lem Enhan melihat kembang api. Jelas sangat cantik. Tetapi di mata sang putri, semua warna telah hilang. Sang putri menjadi tertutup, selama 18 tahun tidak keluar. Dia tidak ingin berhubungan dengan siapapun. Baviem mengajarkan seni bela diri kepada sang putri. Tapi cincin itu memiliki kekuatan magis. Kecepatan yang sangat gesit, Baiyan terkejut. Ketika Baiyan hendak memberinya pelajaran, seseorang berlari ke sampingnya. Apakah manusia? Penindasan wanita? Tak tahu malu. Orang ini adalah Lem Enhan. Awalnya ingin menyelamatkan sang putri, tapi dia tidak harus mengubah lawan Baiyan. Sang putri menyelamatkannya lagi. Melihat Lem Enhan tidaklah buruk, sang putri membiarkan dia berlatih ilmu pedang dengannya. Sejak itu, dia dan sang putri berlatih ilmu pedang. Mereka jatuh cinta. Lan Enhan tidak tahu bahwa sang putri adalah putri musuh. Pada saat yang sama, Baiyan merencanakan rencana yang sangat menakutkan. Karena untuk mengendalikan sifat iblis, sang putri harus mengikat dirinya sendiri. 3 gelang terus-menerus menghisap darahnya. Pada saat ini, Lan Enhan masuk, mengeluarkan pedangnya, dan melepaskan ikatan Tulan Duo. Saat ini, keajaiban sedang meledak. Dia mencoba untuk segera mengusir Lan Yan. Ayo cepat. Karena agar tidak terlibat dengan Lem Enhan, Tulan Duo harus berbohong. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lan Enhan tahu bahwa Tulan Duo memiliki rasa sakit di hatinya. Karena untuk melindungi Tulan Duo, dia mencoba masuk ke tim penjaga. Ketika seseorang menjawab kuis, dia berdiri. Karena dia tidak ingin Tulan Duo menderita lebih banyak siksaan. Ketika Daihan melihat seseorang menjawab teka-teki itu, dia senang. Tapi banyak orang meninggal. Saat ini teka-teki pertama dimainkan. Dunia benda. Apa? Lahir dalam kegelapan. Layu saat fajar, Lem Enhan seperti melangkah ke dalam ilusi. Seorang wanita ingin membawanya ke suatu tempat. Dia memasuki kastil, melihat pembantaian Mongol. Raja ingin melindungi rakyatnya, jadi dia harus memakai 3 gelang. Raja segera memasuki setan. Kekuatan raja meningkat. Dia membunuh semua orang sendirian. Saat ini, ketika dia harus menjawab, High Priest memblokir Lan Enhan dan gagal menjawab. Sesuai kesepakatan, Blue Eye akan mati untuk dikorbankan demi gelang tersebut. Ketika prajurit itu mengangkatnya,
Sebuah pemandangan muncul di depan matanya. Kamu adalah satu-satunya harapan kami. Saya tahu. Jawabannya adalah harapan. Di saat yang sama, gelang biru di tangan Tulan Duo tiba-tiba hancur. Lan Enhan juga diselamatkan. Tinggal 2 kalimat lagi kan, dia akan mendapatkan sang putri. Namun Ba Fian mengambil pecahan gelang biru itu dan juga memberikan perintah kepada bawahannya. Sambil memikirkan teka-teki kedua, adegan yang sama muncul lagi. Dia melihat raja masuk dan kemudian membunuh semua orang, bahkan ratu. Sekarang saatnya untuk menjawab. Algojo memotong potongan daging pertamanya. Dia jatuh ke dalam mimpi. Ketika dia melihat raja, setelah sadar kembali, dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa menerima semuanya. Jadi dia bunuh diri. Darah. Ini darah segar. Jawabannya adalah darah segar. Cincin kuning Tulan Duo tiba-tiba pecah. Ayo cepat, kembang api. Pelayan itu dihentikan oleh orang lain. Orang-orang ini adalah bawahan Bai Yan. Mereka ingin Lan Yan mati. Tulan Duo memandangi kembang api yang padam. Dia terbang ke alun-alun untuk menyelamatkan Lan Enhan. Tapi Lan Enhan tidak bisa bahagia karena dia mengingat semuanya. Dia adalah pangeran kecil Malvia. Penyelamatnya adalah tuannya. Setelah mengetahui kebenarannya, Lan Enhan ingin pergi. Karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tulan Duo. Namun saat dia pergi, dia dikejar oleh bawahan Bai Yan. Untungnya, Tulan Duo menyelamatkannya. Tulan Duo ingin mengetahui jawaban dari teka-teki terakhir. Tapi Lan Enhan hanya ingin pergi karena dia sudah tahu segalanya. Tulan Duo memintanya untuk menjawab teka-teki terakhir. Tetapi Lan Enhan tidak mau menjawab. Tapi jawabannya adalah darah pemilik gelang itu. Cincin merah itu pecah seketika. Tubuh Tulan Duo juga mulai berubah. Matanya bisa melihat warna lagi. Untungnya, Lan Enhan tidak mati. Karena hati Malvian ada di sisi kanan. Saat ini, Ba Fian telah mengumpulkan pecahan dari 3 cincin. Imam besar melemparkan pecahan ke danau. Air hitam menutupi tubuh Bai Yan. Bai Yan melangkah ke dalam danau. Air hitam danau menutupi dirinya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Tubuh abadi akhirnya berhasil dipraktekkan. Bai Yan sekarang abadi. High Priest sangat gembira. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Ba Fian ingin merencanakan untuk merebut tahta. Dia mengikat Blue Eye dan kemudian mengungkap identitas asli dia. Dia ingin melenyapkan Lan Yan. Tapi imam besar masih belum mati dan masih membeberkan komplotannya. Di masa lalu, itu seharusnya negosiasi. Tapi Ba Fian untuk kesenangan sementara harus membunuh utusan itu. Salahkan Malvia. Gunakan alasan itu untuk membunuh seluruh kota Malvia. Bai Yan juga berhenti berpura-pura. Kalau bukan karena kematian ayahku di medan perang, aku masih tidak tahu milik siapa singgasana ini. Mana orangnya? Istana menjadi kacau. Ba Fian sangat suka memerintah. Dia menyuruh raja untuk memotong dirinya sendiri. Ayah. Mereka bergegas menghentikannya. Tapi tidak bisa menandingi dia. Untuk menghindari lebih banyak korban, Tulan Duo dan Lan Enhan memancing Bai Yan ke pabrik kembang api. Mereka ingin meminjam kekuatan dinamit. Tapi Ba Fian baik-baik saja. Saat ini, Bai Yan sangat marah. Dolan Doa ingin melindungi Lan Enhan, jadi dia mempertaruhkan nyawanya. Tapi dikalahkan oleh Ba Fian. Pada saat darah segar terciprat ke tubuh Bai Yan, lapisan pelindungnya larut lagi. Tulan Doa melemparkan pedang berdarah itu ke Lan Enhan. Lan Ai mengambil pedang dan menikam dada Bai Yan dengan pedang. Ba Fian dibakar menjadi abu, mengakhiri hidup yang penuh dengan kejahatan. Dan sang putri tidak bisa menghindari pengaturan takdir. Seketika mati di pelukan Lan Enhan.